Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan video sebelumnya ya, yaitu derivat asam karboksilat. Nah, video sebelumnya kan kita membahas salah satunya yaitu halida asam atau asam halida. Nah, sekarang kita melanjutkan ke derivat asam karboksilat yang kedua, yaitu anhidrida asam. Nah, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat, dan jangan lupa di share juga ya ke semua sosmed kalian. Oke, langsung saja. Oke, hari ini kita membahas derivat asam karboksilat ya, salah satunya anhidrida. Jadi kita kupas satu-satu ya. Nanti akan kita bahas juga tentang ester, amida, kemarin juga sudah halida asam. Oke, langsung kita ke tata nama dulu ya. Jadi kita tak kenal maka tak sayang ya katanya, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita harus kenalan dulu. Nah, jadi kita harus tahu tata nama anhidrida. Sebenarnya tata namanya simple sih. Nah, jadi yang perlu kalian tahu, anhidrida itu ada dua macam ya. Ada anhidrida, mana pointer ini? Ada anhidrida yang simetris, ada anhidrida yang tidak simetris. Nah, anhidrida yang simetris itu seperti apa? Simetris itu kan artinya sama ya, sama kiri dan kanan. Jadi kita lihat di sini, ini simetris ya. Ya enggak, kembar dia. Yang kiri CH3-nya ya ada C-nya ada 2, yang kanan C-nya ada 2. Ini sama juga. Ya, dia C-nya ada 3 yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan C-nya ada 3 juga. Nah, ini diberikan awalannya anhidrida ya di depannya. Kemudian di akhirnya kita tambahkan sesuai penamaan asam karboksilat. Nah, yang mungkin bingung penamaan asam karboksilat sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan cek saja di video kita sebelumnya. Oke, jadi bagaimana cara penamaannya? Kita lihat di sini. Ini ada di sini ada asam etanoat ya. Kalau nama IUPAC-nya saya tulis ini ya, IUPAC. Kalau kita lihat nama IUPAC ini ya, ini adalah kalau ditambah O-nya juga ya, ini adalah asam etanoat ya kan. Di sini juga ada asam etanoat. Jadi awalnya kita buat anhidrida. Terus asam karboksilatnya apa? Asam etanoat. Seperti itu. Ini nama IUPAC-nya ya. Kalau nama trivialnya sama aja. Trivial kita tambah juga anhidrida, karena ini asam asetat ya di dalam trivial namanya, maka anhidrida asam asetat. Mudah kan? Oke, ini contoh yang kedua. Di sini ada propanoat ya kan? Ada C-nya ada 3, sini propanoat juga. Berarti namanya IUPAC-nya anhidrida asam propanoat. Itu untuk IUPAC ya kan. Kalau trivial juga sama pengaturannya. Anhidrida ini apa? Asam apa nih? Asam propionat ya kan. Jadi anhidrida asam propionat ya. Oke, itu yang untuk simetri. Nah, simetris. Nah, untuk yang tidak simetris itu ada aturannya. Dia awalnya ditambah anhidrida, ditambah nama pokok asam-asam penyusunnya. Misalnya penyusunnya di sini ada etanoat, ya kan? Di sini ada propanoat. Nah, bagaimana cara penamaannya? Mudah sekali. Ini kan beda ya, tidak simetris ya. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 3 ya enggak? Nah, jadi penamaannya untuk yang tidak simetris, untuk IUPAC-nya
kita tambah anhidrida, kemudian ini etanoat, ya kan? Etanoat, ini propanoat. Jangan lupa juga ini kenapa saya buat pertama, karena sesuai abjad E yang paling duluan ya dibandingkan P. Nah, kalau misalnya ada yang lebih kecil ya daripada P atau E, nah itu yang duluan ya sesuai abjad. Itu UPK trivialnya apa? Trivialnya sama aja, anhidrida. Di sini ada asam asetat, berarti asetat. Lalu di sini ada propionat, asam propionat, berarti propionat. Nah, seperti itu ya penamaannya, gampang kan? Oke, yang masih bingung tulis saja di kolom komen biar kita khususkan buat video untuk tata nama anhidrida. Next. Oke, kita lanjut ke pembuatan anhidrida. Nah, ternyata anhidrida ini tidak bisa langsung dibuat dari asamnya ya. Jadi anhidrida ini tidak bisa dibuat langsung dari asamnya. Nah, bagaimana tata cara pembuatannya? Yang pertama, dia bisa dibuat dari derivat asam karboksilat yang lebih reaktif. Ingat, yang lebih reaktif ya. Yang lebih reaktif kemarin apa? Halida asam, ya enggak? Halida asam baru anhidrida asam. Nah, artinya kita bisa menggunakan halida asam di sini, asam halida ya. Karena ini lebih reaktif, sangat reaktif dibandingkan anhidrida. Nah, di sini kita masukkan halida asam ditambah ion, ini ion karboksilat ya. Karboksilat. Nah, nanti dia akan menghasilkan anhidrida ya. Nah, yang kedua itu bisa dibuat dari asam karboksilat ditambah anhidrida asam karboksilat ya. Dalam hal ini kita menggunakan asam benzoat ya. Ini asam benzoat. Kemudian ditambahkan ini anhidrida asam asetat ya. Nah, jadi apabila ini direaksi, didapatkanlah anhidrida asam benzoat ya. Ya enggak? Ini kan simetris ya. Simetris. Ini kan asam benzoat. Sorry. Ini kan asam benzoat, ya kan? Tinggal berarti kita buatnya namanya anhidrida asam benzoat. Nah, seperti tata nama tadi. Ditambah asam karboksilat ya. Di sini asam karboksilatnya asam asetat. Nah, jadi itu dia pembuatan anhidrida. Next. Nah, reaksi dari anhidrida. Sebenarnya reaksi dari anhidrida ini hampir sama reaksi halida asam ya. Mana pointernya ini? Nah, hampir sama halida asam. Ya, dia reaksinya ada adisi dan ada eliminasi. Nah, dia reaksi umumnya kira-kira seperti ini. Jadi ada di sini anhidrida ya. Kemudian bereaksi dengan nukleofilik ya. Dimana nanti nukleofilik akan mengadisi karbonil ya. Dia akan menyerang karbonil. Kemudian nanti di sini ikatan rangka pada O akan berpindah ya. Nah, pergeseran elektron. Kemudian itulah sudah tadi masuk ke adisi. Kemudian oksigennya akan bermuatan negatif. Ya enggak? Karena tadi bergeseran elektron. Nah, nanti elektron pada O ini akan kembali lagi ke ikatannya karena tidak stabil kan. Akan kembali ke ikatannya. Kemudian ikatan ini di O ini akan putus ya. Dah, masuklah ini dia ke eliminasi. Ya, ini akan putus. Dan kemudian
akan terbentuklah ikatan rangkap lagi di O ini. Kemudian nukleofilik berikatan dengan C. Kemudian di sini ada ion karboksilat, di mana biasanya ion karboksilat ini juga langsung bereaksi dengan hidrogen, ya. Nah, itu dia. Jadi ini gambaran umum dari reaksi anhidrida. Nah, nanti ini nukleofiliknya bisa H2O, ya, bisa alkohol dan lain-lain, ya. Oke, kita lanjut saja ke reaksi hidrolisis, ya, di mana anhidrida akan bereaksi dengan nukleofiliknya yaitu air. Nah, bagaimana reaksinya? Yang pertama adisi dulu, ya kan? Adisi di mana nukleofilik yaitu H2O akan menyerang karbonil yang lebih positif, ya kan? Kemudian setelah itu seperti biasa, ikatan rangkap pada O akan berpindah, ya, elektronnya akan berpindah ke O. Kemudian otomatis O di sini akan bermuatan negatif, ya kan? Nah, ini udah mulai masuk ke tahap eliminasi, ya. Tadi H2O-nya masuk, ya, ke C, ini dia H2O-nya. Dan O di sini akan bermuatan positif. Ya enggak? Nah, kemudian elektron di O akan berpindah lagi, balik lagi menjadi ikatan rangkap, dan ikatan C dengan O ini akan putus, ya. Nah, ini gugus pergi yang baik ini. Nah, ini akan elektronnya akan ditarik O, ya, jadi terputus. Kemudian inilah tadi tereliminasi, ya. Nah, dia akan membentuk O, ya, negatif, C, O, CH3. Nah, kemudian H di sini akan lepas, ya. H di sini akan lepas karena tidak stabil tadi, ya. Akan lepas. Nah, H plusnya ini akan berikatan dengan ion karboksilat tadi, ya. Kemudian barulah reaksinya, hasilnya terdapat 2 asam karboksilat, yaitu di sini asam asetat. Jadi ini tadi menjadi asam asetat yang pertama, yang ini, ya enggak? Jadi CH3, CO ini rangkap 2 jadinya, ya, berpindah OH, ya. Kemudian H ini akan berikatan dengan ion karboksilat, ya, sehingga menjadi CH3, CO, OH juga. Jadi ada 2 buah molekul asam asetatnya. Nah, gitu dia. Jadi reaksi hidrolisis anhidrida. Jadi terbukti bahwa anhidrida adalah derivat dari asam karboksilat, ya, dari reaksi ini terbukti. Oke, kita lanjut, ya. Jadi selain dengan H2O, ya, anhidrida juga bisa bereaksi dengan alkohol dan fenol, ya. Nih. Nah, ini sebenarnya bonus aja buat kalian. Jadi reaksinya anhidrida tadi, ya, bereaksi dengan ini namanya apa ini namanya? Hidroquinon, ya, namanya. Hidroquinon. Ya, ini salah satu alkohol, ya. Nah, reaksinya hampir sama, ya. Ada adisi, ada eliminasi, ya, eliminasi. Nah, kita berangkat ke adisi dulu, di mana nukleofilik, ya, di sini O akan menyerang C, ya, karbon paling positif, ya, yang lebih positif. Kemudian otomatis ikatan rangkap akan kembali ke O, ya, ikatan rangkapnya akan ke O, dan O nya akan negatif, ya enggak.
Nah, di sini nanti berikatanlah hidroquinon ini ke anhidrida ya. Kemudian bermuatan positif O-nya karena berikatan 3 ya. Kemudian ini 1. Kemudian lanjut ke reaksi eliminasi di mana elektronnya tadi berpindah lagi ya, kembali ke ikatannya menjadi ikatan rangkap 2. Kemudian ikatan pada C dengan O, elektronnya ini akan ditarik oleh O ya. Karena ini gugus pergi yang baik, maka tereliminasilah ion karboksilat ini ya. Kemudian hanya ini akan putus ikatannya. Nah, hanya ini akan putus ikatannya dan berikatan dengan ion karboksilat, sehingga terbentuklah asam asetat ya, salah satu asam karboksilat. Nah, kemudian yang tadi ini akan seperti ini bentuknya ya, akan seperti ini bentuknya. Nah, kemudian yang ini ada nukleofilik lagi, satu lagi yang ini juga bisa apa lagi ya, bisa berikatan lagi ya, bereaksi lagi dengan anhidrida. Caranya sama seperti yang di atas, adisi eliminasi ya. Nah, ini akan mengeluarkan asam karboksilat ya, saat di sini asam asetat, dan dia akan membentuk senyawa ester di sini ya, ester ya. Ini di ester, gugus ester, sehingga bisa kita simpulkan anhidrida apabila kita tambahkan, kita reaksikan dengan alkohol, dia akan menghasilkan ester. Oke, itu dia materi kita hari ini ya. Untuk selanjutnya derivat asam karboksilat selanjutnya akan saya buat videonya ya untuk kalian semua. Jadi jangan lupa like ya, share ke semua sosmed kalian, di subscribe channel ini agar channel ini akan terus berkembang ya, dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dan ingat apabila kalian ada materi-materi kimia ataupun IPA yang ingin kalian tanyakan, nah silakan tulis aja di kolom komen ya. Ini M-nya double nih, komen ya, agar kami membuat videonya ya, mau itu soal, materi, terserah ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.